Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Unge Mutia. Di video kali ini aku akan membuat resep birthday cake yang nggak bisa dimakan. Jadi sebenarnya ini adalah toples yang aku sulap menjadi kue. Kalau teman-teman di rumah punya toples bekas kue kering, jangan dulu dibuang karena bisa dijadiin organizer box yang lucu seperti ini. Bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan perintilan-perintilan kecil atau tempat menyimpan benang sisa seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai aja tutorialnya. Untuk benangnya aku pakai dari benang polycherry dan untuk hooknya aku pakai nomor 3. Dan tentu aja di sini aku udah siapin toples plastik. Pertama-tama aku akan buat dulu rantai awal yang disesuaikan dengan ukuran lingkaran toplesnya. Nah, untuk lingkar ukuran toples yang aku punya ini kurang lebih 43 cm. Jadi di sini aku akan buat dulu 100 rantai. Jadi untuk teman-teman patokan hitungannya itu tidak perlu sama dengan aku, jadi ukurkan saja dengan toples yang kalian punya. Tapi kalau ukuran toplesnya sama dengan aku, teman-teman boleh ikuti hitungan ini. Nah, ini kalau panjangnya udah kira-kira pas, aku akan ukurkan lagi ke toplesnya dengan cara diputerin aja seperti ini, dilingkarin. Nah, ini udah pas, jadi aku bikin 100 rantai. Langkah selanjutnya aku akan menyambungkan ke rantai yang pertama. Nah, di rantai yang pertama ini buat slip stitch. Nah, di sini aku akan melanjutkan membuat 3 rantai. Lalu di lubang yang selanjutnya aku akan buat double crochet. Nah, untuk selanjutnya buat lagi double crochet. Jadi di bagian ini aku akan membuat double crochet di sekelilingnya. Nah, ini aku udah sampai di satu lubang terakhir, aku akan selesaikan dulu. Kalau udah selesai, aku akan slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Untuk putaran yang kedua sampai putaran kelima, aku akan lakukan hal yang sama. Buat dulu 3 rantai, lalu buat double crochet di sekelilingnya. Di sini aku buat 5 baris karena disesuaikan dengan tinggi toplesnya. Jadi teman-teman juga sesuaikan dengan tinggi toples yang teman-teman punya. Nah, ini aku udah selesai membuat 5 baris. Ini aku akan coba masukin dulu ke dalam toples, disesuaikan lagi ukurannya udah pas atau belum. Nah, di sini kelihatan kalau rajutannya itu kurang menutup, jadi aku akan tambahin lagi 1 baris. Karena ini kekurangannya sedikit, jadi aku akan tambah 1 baris dengan single crochet aja. Nah, ini aku akan mulai dari 1 rantai. Lalu di lubang selanjutnya aku akan buat single crochet di sekelilingnya.
Nah, ini aku udah selesai. Selanjutnya aku akan slip stitch di rantai yang satu ini. Selanjutnya aku akan potong benangnya. Dan untuk sisa benangnya ini aku akan rapihkan. Cover rajutan bagian bawahnya ini udah selesai. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya aku akan beralih ke bagian penutupnya. Nah, di sini aku akan buat dulu magic ring. Di dalam magic ring ini aku akan membuat 10 double crochet dengan dimulai 3 rantai sebagai hitungan pertama atau double crochet pertama. Nah, selanjutnya di sini aku akan membuat 9 double crochet. Jadi totalnya itu 10 double crochet dihitung dengan 3 rantai yang tadi yang pertama. Kalau sudah, tarik benang magic ring sampai mengecil. Lalu di sini aku akan slip stitch di rantai yang ketiga. Di putaran yang kedua, di setiap lubangnya aku akan isi dengan double crochet increase atau 2 kali tusukan di dalam satu lubang. Jadi total tusukan di dalam putaran yang kedua ini harus ada 20 kali tusukan. Nah, ini kalau udah selesai aku akan tutup dengan slip stitch di rantai yang ketiga di sini. Nah, sekarang aku akan lanjutkan lagi ke putaran yang ketiga. Di sini aku akan membuat 3 rantai sebagai fondasi. Lalu masih di lubang yang sama buat 1 double crochet. Jadi di lubang yang pertama ini aku isi dengan double crochet increase. Lalu di lubang yang kedua buat 1 kali double crochet. Lubang yang ketiga ulangi lagi membuat double crochet increase. Di sini aku akan ulangi terus double crochet increase dan 1 kali double crochet sampai di putaran yang ketiga ini ada 30 kali tusukan. Nah, kalau udah seperti biasa tutup lagi dengan slip stitch di rantai yang ketiga. Lanjut ke putaran yang keempat, aku akan buat 2 double crochet di masing-masing lubang. Jadi 1 di lubang yang ini, lalu di lubang selanjutnya 1 lagi. Lalu di lubang yang ketiga isi dengan double crochet increase. Ulangi terus polanya, 2 double crochet dan 1 double crochet increase sampai di putaran yang keempat ini ada 40 kali tusukan. Kalau sudah, tutup dengan slip stitch. Nah, teman-teman, aku minta maaf di putaran kelima dan keenam itu tidak kerekam, jadi ini aku tulis aja polanya.
Ini aku udah selesai di putaran ke-6. Selanjutnya di putaran ke-7 aku akan membuat double crochet di sekelilingnya tanpa ada penambahan tusukan lagi. Lanjut ke putaran yang ke-8. Di sini aku akan membuat 6 double crochet. Di lubang yang ke-7 buat double crochet increase. Ulangi lagi sampai di putaran ini ada 70 kali tusukan. Lalu slip stitch di rantai 3. Nah, ini hasilnya agak melengkung-melengkung gini, gak apa-apa, nanti dirata-ratain aja karena kan nantinya juga mau dilem, ditempelin ke tutupnya. Nah, sampai sini aku mau ukurin lagi ke tutup toplesnya udah pas apa belum. Nah, karena ini kurang sedikit, jadi aku akan tambahin lagi 1 putaran, tapi di putaran yang ini aku akan bikin single crochet aja. Nah, ini aku awali dengan 1 rantai, lalu sekelilingnya aku akan buat single crochet sebanyak 70 kali tusukan. Nah, kalau udah selesai, aku akan tutup lagi dengan slip stitch di rantai yang 1. Lalu lanjut ke 2 putaran terakhir. Di sini aku akan buat double crochet di sekelilingnya, yaitu 70 kali tusukan double crochet. Nah, ini aku udah selesai mengerjakan 2 baris terakhir. Selanjutnya tutup dengan slip stitch, lalu aku akan potong benangnya. Dan seperti biasa, untuk sisa benangnya aku akan rapikan, diselip-selipkan aja ke sela-sela rajutan. Nah, ini aku akan coba dulu masukin ke tutup toplesnya. Dan ini dia hasilnya, covernya udah menutup toplesnya dengan sempurna. Selanjutnya aku akan beralih ke bagian cover bawahnya. Di sini aku akan menambahkan sedikit hiasan. Nah, ini aku pakai benang warna biru, lalu aku buatkan dulu slip knot. Habis itu aku akan membuat rantai di cover ini. Nah, ini aku akan masuk di baris yang pertama. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini si benang yang udah aku bikinin slip knot itu kita tarik keluar melewati baris yang pertama. Lalu buat rantai seperti biasa. Nah, caranya begini. Teman-teman bisa perhatikan.
Aku akan lanjutin membuat seperti ini lengkungan-lengkungan sampai bertemu dengan rantai yang pertama aku buat. Lanjut, di sini aku akan membuat frosting atau krim yang suka ada di pinggiran cake-nya. Ini aku buat dulu slip knot. Lalu buat rantai sebanyak 2 kali. 1 2. Nah, lewati satu rantai dari hook. Di rantai yang pertama, di sini aku akan buat satu single crochet. Lalu buat rantai 5 kali. 1 2 3 4 5. Lalu putar atau balikan seperti ini. Setelah itu aku akan membuat treble crochet together sebanyak 6 kali. Jadi membuat treble crochetnya itu jangan dulu diselesaikan, nanti diselesaikan setelah ada 6 treble crochet. Dan ini di dalam hook sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 loop. Lalu selanjutnya keluarkan semua loop ini. Nah, kayak gini, lalu tambahkan satu rantai. Dan ini klaster pertama udah selesai. Selanjutnya buat lagi klaster yang kedua dan seterusnya buat hal yang sama seperti yang sebelumnya dikerjakan. Selanjutnya aku akan menjahit bagian frosting ini di bagian bawahnya.
Dan ini aku udah selesai menjahit frostingnya. Untuk bagian penutupnya juga aku udah pasangin. Selanjutnya aku akan menempelkan hasil rajutanku ini ke toples plastiknya dengan cara dilem. Dan ini supaya presisi, aku tempelin bagian tengah-tengah rajutannya dengan tengah-tengah toplesnya itu di bagian magic ring, dan di bagian tengah tutup toplesnya itu kan ada tanda. Nah, di situ. Nah, ini selanjutnya aku akan membuat krim putih untuk hiasan atas cake-nya. Awali dengan membuat magic ring, lalu di dalam magic ring ini buat 10 single crochet. Kalau sudah, aku akan slip stitch di single crochet yang pertama. Lalu di sini buat 3 rantai sebagai double crochet pertama. Lalu masih di lubang yang sama buat 5 kali double crochet. Jadi di sini di setiap lubangnya itu aku akan isi dengan masing-masing 6 double crochet. Jadi totalnya itu ada 60 kali tusukan. Dan ini dia hasilnya setelah semuanya diisi dengan 6 double crochet. Hasilnya akan bergelombang seperti ini. Nah, di sini aku akan tutup dengan slip stitch di rantai yang 3 tadi. Selanjutnya aku akan menambahkan ornamen kecil lainnya. Nah, ini aku udah bikin pita dan juga nanti strawberry. Aku tidak akan buatkan tutorialnya di sini. Nanti aku akan buatkan tutorialnya di video terpisah. Nah, untuk kelinci kecil yang ini sudah aku buatin video tutorialnya. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelum yang ini. Atau teman-teman bisa klik di video yang di atas ini, atau nanti linknya aku simpan di description box. Dan ini dia hasilnya, cake boxnya udah jadi. Gimana menurut kalian, bagus gak? Kalau aku sih suka banget sama cake box ini. Ini aku akan buat sebagai tempat penyimpanan benang-benang aku yang udah mengecil seperti ini.
Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam video ini dan juga salah pengucapan kata atau apapun itu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channel ini kalau kalian suka sama konten-konten aku. Thank you guys for watching and see you on my next video.